Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang presentasi konsep keamanan sistem informasi. Saya Galiat Prakoso, NPM 2021-435 00988 bersama teman saya Ushardianto 2021-435 02724 beserta teman saya Muklis Setio Nurgoho 2021-435-00910. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep keamanan sistem informasi. Konsep keamanan sistem informasi adalah suatu pendekatan untuk menjamin integritas, disponibilitas, dan kerahasiaan informasi yang disimpan dan diolah dalam sebuah sistem informasi. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan prosedur untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau dari kerusakan atau kehilangan. Konsep keamanan sistem informasi juga meliputi pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan informasi. Dalam menerapkan keamanan informasi, perusahaan, organisasi harus memperhatikan 3 aspek, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang disingkat CAA. Kemudian pentingnya keamanan sistem informasi. Mengapa keamanan sistem informasi diperlukan? Keamanan sistem informasi diperlukan untuk melindungi sistem dan informasi yang tersimpan di dalam dari ancaman keamanan seperti serangan hacker, virus, dan keterangan lainnya. Dengan meningkatkan keamanan sistem informasi, Anda dapat memastikan bahwa informasi penting tidak akan dicuri atau dirusak, serta memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik. Keamanan sistem informasi juga membantu menjaga integritas informasi dan memastikan bahwa orang yang berwenang dapat mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, aspek-aspek sistem informasi. Aspek-aspek keamanan sistem informasi dibagi 3. Yang tadi saya bilang, confidentiality. Menurut iOS 27.000, confidentiality kerahasiaan dideskripsikan sebagai suatu properti bahwa informasi tidak akan tersedia atau diungkapkan kepada individu, entitas, atau proses yang tidak sah. Tidak hanya itu, kerahasiaan juga harus dijaga dari kebocoran informasi disebabkan oleh suatu individu, entitas dari dalam maupun dari perusahaan organisasi. Yang kedua, integrity. Menurut ISO 27000, integritas terhubung dengan akurasi dan kelengkapan data dan informasi. Data dan informasi yang berada di dalam perusahaan, organisasi harus dijaga dalam keadaan yang benar dan tidak seorang pun boleh memodifikasi dengan tidak semestinya, baik secara tidak sengaja atau ingin melakukan kejahatan. Yang ketiga, availability. Menurut ISO 27000, availability ketersediaan adalah kemudahan akses dan penggunaan yang sesuai dengan pemerintahan dan entitas yang berwenang. Maksud dari definisi tersebut adalah penggunaan yang memiliki kewenangan dapat mengakses data dan informasi dimanapun dan kapanpun mereka perlu untuk melakukannya. Selanjutnya, aspek ancaman keamanan sistem informasi. Tadi kan aspek keamanan, kemudian sekarang adalah aspek ancaman. Ancamannya itu yang pertama berupa interruption, adalah suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai yang berwenang. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap piranti perangkat keras. Yang kedua, interception, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang atau program atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyandang terhadap data dalam suatu jaringan. Lanjut, yaitu modification. Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan aset. Contohnya adalah perubahan nilai terhadap file data. Yang terakhir adalah fabrication. Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan disampaikan berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusandrianto, NPM 2021-435-02724. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu Galih.
Untuk slide selanjutnya adalah metodologi keamanan sistem informasi. Dari gambar kita bisa lihat ada piramida keamanan terdiri dari level 0 sampai level 4 tingkatannya, yaitu ada security, ada informasi security, ada networking security, dan di level 1 ada terdiri dari database security, data security, computer security, device security, aplikasi security, dan yang data paling dasar yaitu data level 0, physical security. Metodologi keamanan sistem informasi terdiri dari keamanan level 0, yaitu keamanan fisik, merupakan keamanan tahap awal dari computer security. Jika keamanan fisik tidak terjaga dengan baik, maka data bahkan hardware komputer sendiri tidak dapat diamankan. Berlanjut ke keamanan level 1, jika ingin database aman, maka kita harus memperhatikan dulu aplikasi yang dipakai untuk membuat desain database tersebut. Aplikasi yang sudah diakui keamanannya, serta Oracle. Selain itu, kita harus memperhatikan sisi lain, yaitu data security. Data security adalah cara mendesain database tersebut. Device security adalah alat-alat apa yang dipakai supaya keamanan fisik dari orang-orang yang tidak berhak mengakses komputer tempat database tersebut disimpan. Keamanan level 2. Keamanan level 2 yaitu komputer yang terhubung dengan jaringan sangat rawan dalam masalah keamanan. Oleh karena itu, keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran jaringan, akses ilegal yang dapat merusak keamanan data tersebut. Keamanan level 3 yaitu keamanan informasi yang kadangkala tidak begitu dipedulikan oleh administrator, seperti memberikan password ke teman atau menuliskannya di kertas, maka bisa menjadi sesuatu yang fatal jika informasi tersebut diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan level 4 yaitu merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Jika level 1 sampai 3 sudah dapat dikerjakan dengan baik, maka otomatis keamanan untuk level 4 sudah dipenuhi. Berikut langkah keamanan sistem informasi. Ada aset, ketika mendesain sebuah e-commerce, harus memikirkan keamanan konsumen. Analisis resiko, mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Langkah keamanan sistem informasi yaitu berdasarkan alat yang digunakan pada suatu komputer merupakan peran penting dalam hal keamanan. Ada juga prioritas, perlindungan komputer secara menyeluruh. Pada implementasinya perlu diterapkan sesuai suatu prioritas dari suatu polisi. Yang terakhir, perlindungan. Pada era jaringan perlu adanya perlindungan terhadap user yang terkoneksi dengan LAN. Strategi dan taktik keamanan sistem informasi ada dua, yaitu keamanan fisik dan keamanan komputer. Yang keamanan fisik merupakan lapisan dasar keamanan sistem informasi. Siapa saja yang memiliki hak akses ke sistem. Jika hal itu tidak diperhatikan, akan terjadi hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kunci komputer. Cache PC modern menyertakan atribut penguncian. Kunci cache dapat membantu mencegah seseorang mencari PC atau membuka cache yang secara langsung memanipulasi atau mencuri hardware Anda. Strategi data dan taktik keamanan sistem informasi, keamanan BIOS, dan mendeteksi gangguan keamanan fisik. Keamanan BIOS merupakan software tingkat terendah yang mengkonfigurasi atau memanipulasi hardware. Kita bisa menggunakan BIOS untuk mencegah orang lain meribut ulang komputer kita dan memanipulasi sistem komputer kita. Mendeteksi gangguan keamanan fisik, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada saat komputer akan diribut. Oleh karena sistem operasi yang kuat dan stabil, saat tepat bagi komputer-komputer untuk meribut adalah ketika kita mengupdate SO, menukar hardware dan sejenisnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Muklis. Silakan. Evaluasi keamanan sistem informasi. 1. Sumber lubang keamanan. Akibat desain yang salah, maka biarpun diimplementasikan dengan baik, kelemahan sistem akan tetap ada. 2. Implementasi kurang baik. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengodaan. Akibatnya cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Ketiga, salah konfigurasi. Misalnya berkas yang semestinya tidak dapat dipakai oleh pemakai secara tidak sengaja white label. Apabila berkas tersebut penting, seperti berkas menyimpan password, maka efeknya menjadi lubang keamanan.
mengamankan sistem informasi. Pertama ada access control, kedua ada shadow password, ketiga ada memasang proteksi, keempat ada backup secara rutin. Access control dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini dengan menggunakan password. Shadow password adalah salah satu cara mempersulit pengacau untuk mendapatkan berkas yang berisi password atau meskipun terenkripsi. Ketiga, memasang proteksi. Memasang proteksi adalah proteksi ini dapat berupa filter secara umum dan lebih baik spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi akses, dan lain-lain. Backup secara rutin, adanya intruder berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai super user, administrator. Maka ada kemungkinan untuk dia dapat menghapuskan seluruh berkas. Untuk itu adanya backup yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial. Sekian untuk presentasi di materi pertama, akan dilanjutkan ke materi yang kedua. Lanjut. Oke, lanjut dengan presentasi tugas sistem informasi, konsep pengembangan informasi. Next. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah. Lanjut. Latar belakang. Kata informasi sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Hampir setiap hari kita ketemu dengan kata informasi ya teman-teman. Sebuah informasi sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang untuk mempermudah kelangsungan hidup. Dengan adanya informasi, semua orang mengetahui hal-hal kecil yang kecil maupun yang besar, dan dapat mengatur kehidupan sendiri. Begitupun bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Informasi berguna untuk pengambilan keputusan atau pengambilan baik di dalam organisasi ataupun perusahaan itu. Informasi yang baik dan akurat akan membuat sebuah organisasi atau perusahaan berkembang menjadi lebih baik, karena dengan adanya informasi, para pengelola dapat mengenal lebih baik kondisi objektif dari organisasi atau perusahaan. Untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang baik dan akurat, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi yang baik pula. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin, pengolahan data, meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan, dan manusia. Sehingga bila sistem tersebut mengalami gangguan atau kerusakan, maka sebuah informasi tidak akan disajikan secara baik dan benar. Oleh karena itu, maka sebuah informasi tidak bisa disajikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan sistem informasi guna memaksimalkan kinerja suatu sistem informasi. Pada makalah ini, penulis akan pada presentasi kali ini, pengembangan sistem informasi mempunyai beberapa tujuan dan prinsip-prinsipnya. Selain itu, pengembangan sistem informasi juga mempunyai tahap-tahapan sehingga akhirnya dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Lanjut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengembangan sistem informasi. Identifikasi masalahnya adalah apa definisi pengembangan sistem informasi, kemudian apa tujuan dari pengembangan sistem informasi, apa prinsip pengembangan sistem informasi, siapa saja tim pengembangan sistem informasi, dan apa metode pendekatan pengembangan sistem informasi, dan tahapan apa saja yang ada di pengembangan sistem informasi. Lanjut. Landasan teori sistem informasi, sistem informasi sama sistem informasi. Lanjut. Landasan teori sistem. Beberapa ini ada definisi sistem menurut para ahli. Yang pertama dari L. James Haversi. Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain. Yang kedua, Saliburi. Sistem adalah sekelompok bagian atau komponen-komponen yang bekerja sama sebagai suatu kesatuan fungsi. Yang ketiga, Kojaningrat. Sistem adalah susunan yang berfungsi dan bergerak. Yang keempat, Mulyadi. Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan antara satu dengan lainnya yang berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, yang artinya keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap
dalam jangka waktu tertentu dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lanjut. Informasi. Di sini ada definisi juga, saya akan sebutkan dua, yaitu Gers H. Bortner. Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua adalah Tata Sutabari Eskom MM. Informasi adalah data yang diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Lanjut. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya ya. Silakan disambung oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Informasi, beberapa definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, Al-Bahra. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Yang kedua, menurut Kertahadi, sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan prakarsaan, pengorganisasi, pengadilan kegiatan operasi suatu perusahaan yang menyajikan sinergi organisasi pada proses. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambilan keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Manfaat sistem informasi, beberapa antara manfaatnya yaitu yang pertama, organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapat sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Yang kedua, bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Yang ketiga, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Pemakai sistem informasi sebagian besar berlandaskan komputer terdapat di suatu organisasi. Dalam beberapa jenis anggota organisasi adalah pemakai informasi yang dihasilkan sistem tersebut, termasuk manajer yang bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya untuk pengembangan dan pengoperasian perusahaan. Komponen informasi terdiri dari hardware, software, data, prosedur, dan manusia. Sedangkan kegiatan sistem informasi terdiri dari input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol. Pembahasan. Dalam pembahasan ini ada 7, yaitu pertama, pengembangan sistem informasi. Yang kedua, tujuan dilakukannya pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, prinsip pengembangan sistem informasi. Yang keempat, tim pengembang. Yang kelima, pendekatan pengembangan sistem informasi. Yang keenam, tahap pengembangan sistem informasi. Yang terakhir, ketujuh, alat-alat dalam pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi. Informasi menjadi penting karena berdasarkan informasi para pengelola dapat mengetahui kondisi objektif organisasi dan perusahaannya. Sebuah sistem informasi digunakan untuk mengatur manusia dan komponen-komponen mesin dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk mengandung kebutuhan untuk mendukung kebutuhan informasi atau bisnis pada sebuah organisasi dan para penggunaan sistem. Hal yang dilakukan agar sistem informasi dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan yaitu melakukan pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi atau sistem development yaitu memperbaiki sistem sebelum atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisiensinya operasi, dan lain sebagainya. Pengembangan sistem informasi adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul dengan menggunakan metode teknik tertentu. Tujuan dilakukan pengembangan sistem informasi diantaranya performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi,
Informasi itu sendiri peningkatan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Ekonomi meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Kontrol atau pengendalian digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Efisiensi atau efisien pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Yang terakhir, servis peningkatan layanan oleh sebuah sistem. Prinsip pengembangan sistem informasi ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem yang digunakan adalah untuk manajemen. Yang kedua, pemilik dan pengguna sistem harus terlibat dalam pengembangan. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang keempat, tentukan tahap pengembangan. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dokumentasi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mukti, silakan. Makasih Bang Kus. Tim pengembang. Pengembangan sebuah sistem informasi harus dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan kompeten. Tim itu sendiri terdiri atas 1. Manajer analisis sistem, 2. Ketua analisis sistem, 3. Analisis sistem senior, 4. Analis sistem junior, 5. Pemrogram aplikasi senior, 6. Pemrogram aplikasi junior. Lanjut Bang. Pendekatan pengembangan sistem informasi. 1. Pendekatan konvensional. 2. Pendekatan fungsional. 3. Pendekatan struktur data. 4. Information engineering. 5. Pendekatan objek. Lanjut, Bang. Tahapan pengembangan sistem informasi. Dalam pengembangan sistem informasi memiliki beberapa tahap, diantaranya perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, pembangunan fisik atau konstruksi, implementasi sistem, pemeliharaan sistem. Alat-alat dalam pengembangan sistem informasi. Untuk dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan metodologi pengembangan sistem, maka dibutuhkan beberapa alat berupa gambar, diagram, atau grafik. Contohnya, hipodiagram, data flow diagram, structured chart, SADT diagram, Warnier atau OR diagram, Jackson diagram. Diagram-diagram di atas digunakan untuk menggambar suatu metode tertentu. Ada beberapa grafik yang lebih bersifat umum, yaitu bagan untuk menggambarkan activity charting, seperti bagian alir sistem, bagian alir program, bagian alir kertas kerja, bagian alir hubungan database, bagian alir proses, dan Gantt chart. Bagan untuk menggambarkan tata letak, bagan untuk menggambarkan personil, seperti bagan distribusi kerja dan bagan organisasi. Penutup, kesimpulan, informasi sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Dan teknologi informasi akan lebih membantu manusia untuk mendapatkan banyak informasi. Walau begitu, setiap pengguna teknologi informasi harus menggunakannya dengan semestinya dan tidak merugikan siapapun. Sebuah informasi yang baik dapat dihasilkan oleh sebuah sistem informasi yang baik pula. Pengembangan sistem informasi berguna untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan melakukan pengembangan sistem informasi dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau problem pada sistem informasi dan dapat menghemat biaya pengeluaran bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian dari kami, terima kasih. Presentasi dari kami kelompok 12. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.